Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita masuk sesi yang ketiga, pukul 13 sampai 14 nanti. Kemudian setelah itu tanya jawab sampai pukul 14.30. Dan tadi pembahasan kita sampai halaman 262. Sekarang kita masuk halaman 263. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundirin. Allah mengutus segenap rasul untuk memberi kabar gembira dan menyampaikan peringatan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulam mubasysyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Surat An-Nisa 165. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh, adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala. Dalil bahwa Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Surat An-Nisa 163. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum 'an ibadati at-taghut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan agar manusia menyembah Allah saja dan melarang mereka menyembah taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. An-Nahl 36. Ya, itu dulu. Di sini muallif, penulis, menjelaskan tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dengan membawa dua misi. Misinya adalah mubasysyirin dan mundirin, memberi kabar gembira
Orang beriman, orang bertakwa, mereka ahlul jannah. Kemudian memberi peringatan orang yang durhaka, yang kafir, ahlun nar. Lalu disebutkan dalilnya An-Nisa tadi itu 165. Allah mengutus Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan supaya manusia tidak punya alasan di depan Allah. Jadi jangan sampai nanti manusia mengatakan kami tidak tahu, tidak ada alasan, karena Allah sudah mengutus Rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun Nabi Adam itu adalah nabi, dan mereka masih di atas fitrah. Kanan nasu ummatan wahidah. Mereka di atas fitrah, di atas kebenaran, tidak nyimpang. Perselisihan antara Qabil dan Habil itu bukan masalah akidah, tapi masalah sifatnya, kepribadiannya, karena hasad. Tapi akidah mereka masih belum menyimpang. Penyimpangan akidah pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh untuk membawa risalah, meluruskan penyimpangan akidah itu. Kemudian semua rasul, setiap umat Allah selalu ngutus rasul. Tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja. Diutus rasul mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya satu. Dakwahnya adalah la ilaha illallah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Ibadah kepada Allah, jauhilah taghut. Dan setelah itu ada pembahasan masalah taghut, apa itu taghut, macam-macamnya, bagaimana menyikapinya. Nah, sekarang pada sesi yang ketiga ini mari kita bahas sedikit panjang tentang Nabi dan Rasul. Pembahasan ini saya ambil dari kitab Ar-Rusul war-Risalat yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar. Beliau punya silsilah tentang akidah, bagus sekali. Rukun iman semuanya masing-masing satu kitab. Mengenai definisi Nabi dan Rasul, tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang masyhur Nabi itu man uhiya ilaihi minal bashar walam yu'mar bitablighi. Nabi adalah orang laki-laki yang diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Rasul man uhiya ilaihi minal bashar wa yu'mar bitablighi, orang laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sehingga semua rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Namun ada pula yang berpendapat nabi dan rasul itu sama. Sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan menyampaikan. Hanya bedanya dari sisi kalau Rasul membawa risalah baru, menyempurnakan risalah yang sebelumnya. Kalau Nabi tidak membawa risalah yang baru, hanya meneruskan risalah Rasul yang ada. Itu tentang definisi antara Nabi dengan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul termasuk prinsip dasar keimanan. Mendurhakai satu sama dengan mendurhakai semuanya, dan itu juga sudah kita bahas. Jumlah Nabi dan jumlah Rasul yang lalu sempat kita singgung. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad rahmatullahi alaih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jumlah Nabi mi'ah alaf wa arba'ah wa ishrun alfan, 124
jumlahnya nabi. Jumlahnya rusul, ar-rusul min dalik 315. Jumlahnya rasul adalah 315. Namun di antara nabi dan rasul itu lebih banyak yang oleh Allah tidak diceritakan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa 164 dan juga surat Ghafir atau surat Al-Mu'min sama saja ayat 78. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul yang diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, ada pula rasul-rasul yang tidak diceritakan. Yang tidak diceritakan banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan 25 nama nabi dan rasul. Mari kita lihat di surat apa saja di Al-Quran. Yang pertama-tama di surat Ali Imran ayat nomor 33. Innallaha astafa Adam. Ya, satu nama, Adam. Kemudian berikutnya di dalam surat Hud ayat nomor 50. Wa ila 'adin akhahum Huda. Satu nama, Hud, Nabi Hud. Kemudian berikutnya surat Hud ayat 61. Wa ila Tsamuda akhahum Salihah. Nah, satu nama, Saleh. Kemudian berikutnya surat Hud ayat 84. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nah, satu nama lagi, Syu'aib. Kemudian berikutnya surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Ada 3 nama, Ismail, Idris dan Dzulkifli. Kemudian surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu nama, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Di situ disebutkan 18 nama. Yaitu wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Nah, ada Ishaq, ada Ya'qub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Nuh. Wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Ya, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Di situ ada Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta. Ya, Ismail tadi sudah disebutkan juga. Ilyasa. Kemudian Yunus dan Lut. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Jumlahnya total ada 25. Di situ ada diulangi 2 kali Ismail. Tadi Al-Anbiya 85 dan di sini diulangi lagi.
Jadi jumlah total di Al-Quran nama Nabi dan Rasul adalah 25. Kemudian ada pula nama-nama Nabi yang tidak disebutkan di Al-Quran, tapi disebutkan di dalam sunnah, hadits yang sahih. Ada Nabi namanya Nabi Syith, ya, Shin ya Ta, Nabi Syith. Itu disebutkan di dalam hadits riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir menyebut wa kana nabiyya, bahwasanya Syith ini adalah nabi. Bahkan sahabat Abu Dzar meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu unzila alaihi khamsuna sahifah, diturunkan kepadanya 50 lembaran wahyu. Itu Syith. Ada juga nabi yang disebutkan di dalam sunnah, Yusha' bin Nun, Nabi Yusha' bin Nun, yang mana ada kisahnya sebagaimana riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika Nabi Yusha' bin Nun ini hendak membebaskan Baitul Maqdis, ya, waktu itu peperangan sampai asar, dan beliau belum sempat sholat asar, sibuk dengan berjihad sampai matahari hampir terbenam. Lalu beliau berdoa kepada Allah, mengatakan kepada matahari, anti ma'murah wa ana ma'mur, Allahumma ihbisha alayya syai'a. Ya, wahai matahari, engkau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah. Ya Allah, tahanlah sejenak. Ya, tahanlah matahari sejenak, karena saya belum sholat asar, supaya saya bisa sholat asar. Jadi matahari oleh Allah ditahan saat itu, sehingga memungkinkan Nabi Yusha' bin Nun dan pengikutnya untuk sholat asar. Kemudian ada pula orang-orang soleh yang masih diperselisihkan apakah dia orang soleh atau nabi, seperti Dzulqarnain yang kisahnya oleh Allah diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Dzulqarnain. Kemudian juga Tubba' yang oleh Allah disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan 37, juga di dalam surat Qaf ayat 12 sampai 14. Ahum khairun am qaumu Tubba'. Nah, ini nabi atau orang soleh. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tawakuf. Tawakuf itu wallahu alam. Karena nabi aja tawakuf dalam masalah Dzulqarnain dan masalah Tubba'. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi di dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adri atubba' nabiyyan amla wa ma adri Dzulqarnain nabiyyan amla." Aku tidak tahu Tubba' itu nabi atau bukan. Aku juga tidak tahu Dzulqarnain nabi atau bukan. Jadi tawakuf wallahu alam. Ada pula Al-Khadir, Nabi Khadir, atau kita menyebut Khidir, yang juga disebutkan kisahnya oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi di dalam hadits yang sahih disebutkan namanya. Yang saat itu ilmunya di satu sisi lebih tinggi daripada Nabi Musa di satu sisi, yaitu beliau mempunyai ilmu yang Nabi Musa tidak punya, ilmu yang benar-benar aneh, ya. Nah, beliau ini nabi atau bukan? Sebagian ulama cenderung mengatakan beliau adalah nabi, karena tidak mungkin kalau bukan nabi bisa mengalahkan
nabi, apalagi Nabi Musa, nabi besar. Itu tentang Khadir. Jadi beliau adalah nabi, Nabi Khadir atau Khidir. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita ini perlu nabi. Kita ini perlu rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 56. Dan kita tidak mungkin tahu tata cara ibadah dengan akal kita. Ibadah itu enggak mungkin ngarang ibadah tersesat. Sehingga kita perlu nabi, perlu rasul untuk menunjukkan kepada kita cara beribadah yang benar. Begini loh cara beribadah kepada Allah yang benar. Sehingga nabi dan rasul itu diikuti. Kita tidak perlu ngarang-ngarang ibadah macam-macam, hasil perenungan, hasil pemikiran, hasil perasaan, hasil percobaan. Agama bukan itu. Agama bukan hasil percobaan, bukan hasil pemikiran, bukan hasil perenungan, bukan hasil macam-macam, bukan. Agama pakai wahyu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak melenceng dari jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, shiratal mustaqim. Selanjutnya, apa misi dan tugas yang diemban oleh para rasul? Wadhaifur rusul wa muhimmatuhum. Tugas dan misi yang diemban oleh para rasul. Yang pertama-tama, tugas dan misinya adalah al-balaghul mubin, menyampaikan. Menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika kamu tidak melakukan itu, berarti kamu belum menyampaikan risalahmu. Menyampaikan dan menyampaikan. Soal orang mau iman, enggak mau iman, itu urusannya Allah. Yang penting sampaikan. Di dalam surat Ali Imran ayat nomor 20 Allah berfirman, wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling, mereka tidak mau, ya sudah, kewajibanmu hanya menyampaikan. Nah, ini penting. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi pengikut para nabi, warathatul anbiya, yaitu para ulama, seperti para nabi menyampaikan, sampaikan. Orang nerima, alhamdulillah, Anda untung. Orang tidak mau nerima, enggak masalah, Anda rugi sendiri. Tapi kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Karena itu dalam berdakwah, jangan mengikuti seleranya manusia. Karena hanya ingin diterima oleh manusia. Jangan. Dakwah ini menyampaikan yang hak. Orang seneng, orang tidak seneng, nerima, enggak nerima, enggak masalah, sampaikan. Yang penting caranya cara terbaik. Sarana-sarana terbaik. Sehingga para ulama membagi, ya, bahwasanya kita perlu mengklasifikasi macam-macam ulama. Ada 3 macam ulama. Yang pertama-tama adalah alimu ad-daulah. Ulamanya negara. Ulamanya pemerintah. Ulamanya raja. Dia memberikan fatwa dan memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan seleranya tuan raja, sesuai dengan seleranya pemerintah. Sehingga mereka tuh kalau mau mengeluarkan fatwa dilihat dulu keinginannya Pak Raja ini apa. Nah, disesuaikan nanti. Dalil-dalil dipaksa diseret untuk menguatkan fatwanya dia yang memuaskan tuan raja.
Ini ulama su, ulama-ulama yang jahat, menjual agama. Yang kedua adalah alimul ummah, ulamanya umat. Nah, dia juga ngikuti seleranya umat. Umat ini kepinginnya apa? Itu yang dicari oleh dia. Kebenaran yang tidak disukai umat, nggak berani dia menyampaikan. Takut dibenci oleh umat. Takut tidak dipakai lagi, takut tidak diundang lagi. Ini juga ulama su, ulama yang jahat, menipu, menjerumuskan. Yang ketiga, alimul millah, ulamanya agama. Nah, ini ulama yang benar. Dia sampaikan dengan dalil, dengan cara terbaik, dia sampaikan yang hak. Orang suka, orang enggak suka, pemerintah suka, enggak suka, sampaikan yang hak. Yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anda benci, Anda suka, Anda mau, Anda enggak mau, enggak masalah. Itu bukan ukuran semuanya. Yang penting saya menyampaikan al-haq. Ya, mau diundang lagi, enggak diundang lagi, mau apa, enggak masalah. Menyampaikan kebenaran tidak mengurangi rezeki. Menipu, berbohong tidak menambah rezeki. Rezeki telah ditulis oleh Allah semenjak dahulu kala, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Menyampaikan yang hak tidak mengurangi rezeki. Berbohong tidak menambah rezeki. Menyampaikan yang hak tidak mendekatkan kita kepada ajal. Berbohong tidak membuat ajal kita tambah panjang. Ajal telah ditentukan oleh Allah. Menyampaikan yang hak, bohong, kalau waktunya mati ya mati. Itu yang pertama, menyampaikan, sudah sampaikan aja. Kan tujuan kita supaya umat ini tahu. Kemudian yang kedua, tugas dan misi yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam adalah ad-da'watu ilallah. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Sebagaimana tadi ayatnya An-Nahl 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tiap-tiap umat Allah ngutus rasul. Dakwahnya sama, ibadah kepada Allah, jauhi taghut. Nanti kita bahas tentang taghut itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua nabi dakwahnya itu sama. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah, la ilaha illallah. Semua nabi dakwahnya sama. Hanya syariatnya berbeda. Akidahnya sama, tauhidnya sama. Kemudian juga termasuk para nabi itu ketika dakwah selalu mengatakan wattaqullaha wa ati'un. Takwalah kepada Allah dan taatlah. Ya, banyak ayat seperti ini supaya umatnya takwa. Jadi kalau kita lihat di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, dakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan supaya fanatik kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, organisasinya, dan tidak sama sekali. Ngajak orang kepada Allah. Fanatik hanya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kemudian yang ketiga, tugas dan misi yang diemban oleh para rasul adalah at-tabsyir wal indar. At-tabsyir wal indar. Yang tadi sudah kita singgung, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Tadi ayatnya juga sudah disampaikan. Kalau orang baik bertakwa, ya dia adalah ahlul jannah, mendapat ridha Allah. Kalau orang jahat, durhaka, kafir, dia adalah ahlun nar, mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, tugas dan misi yang diemban oleh para rasul adalah islahun nufus wa tazkiyatuha, memperbaiki jiwa dan mensucikannya.
memperbaiki jiwa dan mensucikannya supaya jiwa ini bersih, jiwa ini suci. Ya. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyinggung seperti itu. Di antaranya ya, di surat Al-Jumu'ah ayat nomor 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, yuzakkihim, membersihkan jiwa. Kemudian juga mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 5, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Keluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Jadi memperbaiki jiwa, mensucikan jiwa, hati. Karena itu ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita ngaji, ternyata dari ngaji itu hati kita tambah kotor, hati kita tambah jelek. Nah, berarti ngajinya keliru. Karena kalau ngaji yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, semakin lama ngaji, semakin jiwanya itu bersih, semakin hatinya itu suci. Itu benar. Karena itu antum kalau ngaji, usahakan mencari guru ngaji atau majlis-majlis yang mempunyai 2 kriteria. Dan 2 kriteria ini adalah kriterianya para nabi, sebagaimana tadi di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, 2. Supaya ngajinya tidak keliru. Yang pertama-tama adalah al-ilmu. Ilmu. Artinya ngaji itu dengan dasar ilmu. Yang dimaksud ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-sahabah, qala al-ulama. Jadi harus ada ilmu supaya enggak tersesat. Kemudian yang kedua adalah at-tazkiyah, yang membersihkan jiwa, membersihkan hati. Jadi ngaji itu harus ada ilmunya, ilmu dari Al-Quran, dari Sunnah, dengan penjelasan para ulama, pemahaman salafus soleh. Dan juga yang kedua adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Karena kalau ilmu saja tapi tidak membersihkan, berarti enggak benar. Membersihkan saja tanpa dasar ilmu juga tidak benar, tersesat nanti. Ilmu saja tanpa membersihkan, mirip siapa? Mirip orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim. Membersihkan saja tanpa ilmu mirip orang Nasrani, waladhdallin, tersesat. Lah kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim, ya, punya ilmu Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salafus soleh, penjelasan para ulama, dan membersihkan. Ini penting sekali. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada yang ternyata semakin lama ngaji, akhlaknya semakin buruk, hatinya semakin jelek. Wah, itu berarti majelis yang keliru, majelis yang salah. Ada yang salah di sana itu. Dulu belum ngaji, akhlaknya baik. Setelah ngaji tambah lama, akhlaknya tambah buruk. Enggak benar itu. Berarti ada yang keliru di sana. Mestinya tambah lama ngaji tambah bersih. Kemudian yang kelima, tugas dan misi para rasul alaihi wassalam adalah taqwimul fikril munharif wal aqaidiz zaifah, meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang menyeleweng. Ya. Jadi meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang menyeleweng. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundirin.
Mula-mula dulu manusia itu di atas akidah yang lurus, lalu nyeleweng, lalu Allah mengutus Rasul untuk meluruskan. Karena itu kalau orang itu punya ilmu, wajib menjelaskan kebenaran. Yang menyeleweng dijelaskan, yang benar adalah seperti ini. Yang menyimpang dijelaskan, yang benar adalah seperti ini. Ini perlu sekali. Dan kita perlu belajar terus, karena penyelewengan, penyimpangan selalu berkembang terus. Karena kalau kita tidak belajar, kita nggak bisa bantah, nggak bisa nerangkan. Membantah, menerangkan ini penting supaya orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang penting caranya, cara penyampaiannya yang akhlak, yang baik, yang luhur. Berikutnya lagi yang keenam, tugas dan misi yang diemban oleh para rasul alaihi wassalam adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Maksudnya supaya manusia tidak punya alasan di depan Allah. Sebagaimana tadi ayatnya sudah dibacakan, surat An-Nisa 165, rusulan mubasysyirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Jadi jangan sampai nanti orang mengatakan, oh kami enggak tahu, kami enggak ada. Allah sudah mengutus Rasul. Karena itu zaman sekarang ini, zaman sekarang ya, orang mengatakan kami tidak tahu, diterima apa enggak alasannya? Kalau ada orang mengatakan kami tidak tahu, diterima apa enggak alasannya? Enggak diterima. Zaman sekarang kalau orang mengatakan kami tidak tahu, enggak diterima alasannya. Apalagi hidup di kota seperti ini, enggak diterima alasannya. Yang benar adalah tidak mau tahu. Majelis taklim di mana-mana, ada radio, ada TV segala macam. TV dakwah melalui parabola. Iya. Kalau ada orang mengatakan kami tidak tahu, enggak diterima alasannya. Nah, kenapa enggak mau belajar? Kenapa enggak mau belajar? Kecuali kalau orang mengatakan tidak tahu itu hidupnya di tengah hutan. Di tengah hutan dan tidak ada informasi sama sekali, enggak pernah kumpul manusia. Dia hanya kumpul dengan binatang. Orang seperti ini bilang enggak tahu, diterima alasannya. Tapi apakah ada seperti itu sekarang? Enggak ada. Bahkan orang-orang yang pakai koteka pun di mana itu? Irian Jaya, itu bilang enggak tahu, enggak diterima alasannya. Karena mereka sudah hidup di perkotaan, mereka diberi kaki oleh Allah. Kenapa enggak jalan? Kan punya kaki, kenapa enggak jalan? Jalan ke dunia lain. Allah memberi telinga, difungsikan. Allah memberi mata, difungsikan. Allah beri hati, beri akal, difungsikan. Jadi kalau orang itu mengatakan kami tidak tahu, enggak diterima alasannya. Yang benar adalah tidak mau tahu. Kemudian berikutnya lagi, yang terakhir, misi dan tugas yang diemban para nabi dan para rasul adalah siyasatul ummah, memimpin umat. Jadi di dalam Islam nabi itu sekaligus menjadi pemimpin, kepala negara, ya, sekaligus menjadi pemimpinnya umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 47, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Putuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, "Kanat Banu Israil tasusuhum al-anbiya. Kullama halaka nabiyyun qama nabiyyun." Bahwasanya Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Tiap-tiap satu nabi meninggal dunia diganti oleh nabi yang lainnya lagi. Jadi di dalam Islam itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, pemimpin negara itu adalah pemimpin agama. Di dalam Islam agama dan negara itu enggak bisa dipisahkan, jadi satu itu, satu paket. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agama dan pemimpin negara. Penggantinya siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khalifah, pemimpin agama dan pemimpin negara. Setelahnya siapa? Ya. Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu Al-Hasan bin Ali, tidak lama terus diganti oleh Muawiyah, ya, dan seterusnya.
Kemudian daulah khilafah Bani Umayyah, setelah itu khilafah Bani Abbasiyah. Mereka adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, jadi satu paket. Jadi kalau ada orang mengatakan harus dipisahkan antara agama dengan negara, agama di masjid saja, di luar masjid nggak ada agama, nggak benar. Jadi itu tugas dan misi yang diemban oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Selanjutnya kita masih memperluas pembahasan masalah ini tentang tahapan-tahapan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa tahapan dakwahnya Nabi? Kemudian permasalahan apa yang menjadi pertentangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir? Kalau kita melihat di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi itu melalui arba' marahil, 4 tahapan. Nah, di sini penting untuk membantah orang-orang yang mengatakan Islam itu tegak dengan pedang. Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah teroris. Enggak benar. Kita katakan kepada orang itu, Anda belajar lagi. Anda tidak tahu permasalahannya. Karena kalau kita buka sirah, sama sekali enggak benar itu. Tahapan yang pertama, al-marhalatul ula, ad-da'watu sirran wastamarrat 3 sanawat. Yaitu dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi ketika beliau jadi nabi dan rasul, pertama-tama dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi 3 tahun. Setelah 3 tahun baru masuk tahapan yang berikutnya, al-marhalah at-tsaniyah, tahapan yang kedua. Yang tadi telah diterangkan ayatnya ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin wa andir 'ashiratakal aqrabin. Sekarang pindah yang kedua, ad-dakwah jahron atau jahriyah, dakwah terang-terangan tapi tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Sudah, dakwah terang-terangan tapi tanpa ada perang. Karena enggak punya kekuatan apa-apa periode Mekah. Sehingga diapa-apakan ya enggak bisa balas, ya sabar aja sudah. Dihina, dicaci, difitnah, bahkan Nabi juga ya dilempar kotoran. Bahkan sebagian sahabat malah dibunuh. Ammar bin Yasir, ibunya dibunuh dengan cara yang sangat keji yang bernama Sumayyah. Bapaknya Yasir dibunuh juga. Anaknya disiksa sampai enggak kuat. Sahabat Bilal disiksa, sahabat Khabbab disiksa. Wah, luar biasa. Tapi enggak ada peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati keluarganya Ammar yang disiksa oleh majikannya karena mereka para budak, Rasulullah enggak bisa bela. Rasulullah hanya mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabar, surga menantimu. Gitu aja. Sudah sabar gitu aja. Ini terus sampai hijrah. Sampai hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, pindah ke tahapan yang ketiga, al-marhalatu tsalitsah. Yaitu ad-da'watu jahran ma'a qital man ibtada'a bil qital. Dakwah terang-terangan sambil memerangi orang yang memulai memerangi. Jadi kalau ada orang memerangi, ya dilayani. Ini namanya adalah jihadu ad-dafa', jihad defensif, hanya bela diri. Diserang, diperangi, baru kita layani. Ini berlanjut terus sampai perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 Hijriyah. Setelah tahun ke-6 Hijriyah, maka pindah kepada al-marhalah ar-rabi'ah, tahapan yang keempat, yang terakhir. Ini berlaku sampai hari kiamat. Ad-da'watu jahran ma'a qitali
man yaqifu fi sabilid dakwah. Dakwah terang-terangan sekaligus memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Ya, ini berlanjut sampai hari kiamat. Kalau kita lihat ini, Islam disebarkan dengan apa? Dengan sabar, dengan lemah lembut. Peperangan itu ada karena adanya kedoliman. Dan peperangan itu tujuannya adalah untuk memberantas kedoliman, menghilangkan, menegakkan keadilan. Ya, dari sini kita lihat betapa Rasulullah Muhammad SAW sabar seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, kamu belajar sirah lagi. Belajar sirah lagi. Bahkan di dalam Islam, di dalam negara Islam, orang kafir itu dilindungi. Orang kafir dilindungi. Bukan nanti kalau sudah negara Islam orang kafir dibantai semuanya. Tidak. Justru di dalam negara Islam itu orang kafir malah dilindungi. Yang kemudian mereka disebut sebagai kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi dan mereka mau tunduk kepada aturan yang ada dan mereka membayarkan jizyah. Dilindungi mereka itu. Kita baik kepada mereka. Bahkan membunuh orang kafir mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang ada perjanjian untuk diberi keamanan. Seperti orang kafir mu'ahad itu kafir yang masuk negara dan mereka mendapat visa. Berarti kalau mereka dapat visa, mereka akan dapat jaminan keamanan kan? Itu enggak boleh dibunuh. Membunuh orang kafir mu'ahad itu dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang mu'ahad. Mu'ahad yang ada perjanjian untuk diberi keamanan. Para ulama menafsirkan para pelancong sekarang ini. Mereka datang ke negara kita untuk berdharma wisata dan mereka dapat visa. Dapat visa berarti mereka dapat izin, dapat jaminan keamanan. Jadi kita membunuh turis itu enggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh orang kafir yang mu'ahad tidak mencium bau surga. Yang membunuhnya enggak mencium bau surga. Jadi membunuh turis itu enggak boleh. Jangan mentang-mentang ini orang kafir, bunuh, kafir bunuh. Ini ajarannya siapa ini? Islam bukan hanya dengan semangat saja, pakai ilmu. Dan ilmu bukan dengan emosi, belajar kepada ulama. Jadi enggak boleh bunuh orang-orang turis-turis, enggak boleh dibunuh itu. Dan pikiran kita jangan hanya bunuh-bunuh saja. Pikiran kita itu bagaimana mendakwai orang ini. Nah, gitu kan? Alangkah senangnya kalau orang ini dapat hidayah, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Nah, seneng kan? Daripada dikit-dikit bunuh. Iya. Langsung aja sikat, bom aja sudah. Jangan, bukan itu Islam. Ya. Jadi selalu didakwai dulu. Kecuali kalau orang kafir yang harbi, memerangi. Contohnya sekarang ini seperti di Palestina. Sudah jelas-jelas orang Yahudi menjajah, mendolimi seperti itu. Itu kafir harbi, dibunuh enggak apa-apa. Orang Yahudi yang ada di bumi Palestina enggak apa-apa. Semakin banyak Anda bunuh ya terima kasih. Karena mereka kafir yang harbi. Ya. Kemudian selanjutnya ada 3 permasalahan yang ini menjadi sumber pertentangan antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir. Nah ini syubhatnya orang kafir itu 3 ini. Ada 3 sumber pertentangan antara Nabi dengan orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik. Yang pertama-tama adalah qadhiyatut tauhid, permasalahan tauhid. Ya. Ibadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Allah saja. La ilaha illallah. Nah, ini mereka berat. Mereka lebih suka berbuat kesyirikan. Jangan lupa ya, bahwa orang musyrik zaman Nabi dulu, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, mereka percaya enggak kepada Allah? Percaya. Antum buka Al-Qur'an ya, di antaranya surat Yunus 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard
amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Kalau mereka ditanya, yang memberi rezeki siapa? Yang memiliki siapa? Yang ngatur siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Mereka jawab, Allah. Mereka percaya dengan Allah. Yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang ngatur semuanya. Mereka percaya. Nah, cuman masalahnya mereka itu menyekutukan Allah, syirik. Nah, syirik macam-macamnya banyak. Sehingga ketika mereka diajak ke Allah saja menolak dengan keras. Mereka mengatakan sebagaimana di dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahau wahida. Apakah Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan. Nah, sekarang banyak orang Islam seperti ini, kalau diajak kepada Allah saja itu tidak mau. Harus punya embel-embelnya, ada fulan macam-macam lah. Ya, ini berarti kita perlu belajar tauhid lagi. Ini masalah yang pertama, tauhid. Mereka suka kalau ada ya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang kedua adalah permasalahan risalah. Risalah. Maksudnya risalah di sini, mereka tidak mau menerima kalau Nabi dan Rasul itu adalah manusia. Enggak nerima mereka. Mereka inginnya Nabi dan Rasul itu adalah malaikat. Kalau manusia enggak percaya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 10 dan 11. In antum illa basyarum mithluna. Kamu manusia kayak kita kok ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul. Kamu kan manusia. Ya, istilahnya kamu dulu kecil kan temanku dulu. Ya. Kok sekarang jadi nabi dan rasul. Kemudian qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi. Iya benar. Aku adalah manusia kayak kamu. Tapi aku oleh Allah diberi wahyu. Yang mereka enggak nerima itu. Mereka mintanya malaikat jadi nabi dan rasul. Lalu oleh Allah dijawab di dalam surat Al-An'am ayat nomor 9. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau seandainya rasulnya itu adalah malaikat dalam bentuk asli, kan enggak mungkin, enggak bisa lihat kita malaikat. Seandainya rasulnya adalah malaikat, tentu oleh Allah dijadikan malaikat menjelma jadi manusia. Dan kalau malaikat menjelma jadi manusia, nanti manusia akan bingung mana yang benar-benar jelmaannya malaikat, mana yang pura-pura manusia biasa mengaku jelmaannya malaikat. Membingungkan kan? Ya intinya mereka tuh pokoknya nggak mau nerima, nggak mau nerima. Jadi alasannya ada 1001 alasan. Seperti orang-orang sekarang lah, orang-orang jil itu kan nggak bisa nerima kalau nabinya adalah manusia biasa. Sehingga oleh mereka dikritisi dengan macam-macam. Naudzubillah. Kemudian bukan hanya itu saja. Nabinya, rasulnya orang miskin, mereka enggak terima. Mereka mintanya nabi dan rasul harus yang paling kaya, punya segala-galanya. Ya ini kok anak yatim, miskin lagi ngaku jadi nabi dan rasul, enggak diterima oleh mereka. Ya. Sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 32. Laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Kok diturunkan kepada orang ini sih wahyunya, kok bukan kepada orang lain yang lebih kaya dari dia, lebih tinggi jabatannya dan kedudukannya. Lalu Allah dibantah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmatnya Allah? Allah yang milih Allah. Yang milih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin keliru ketika memilih. Kemudian juga firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 7 dan 8. Ya. Jadi mereka inginnya nabi dan rasul itu harus kaya, punya segala-galanya. Kemudian permasalahan yang ketiga,
yang menjadi pertentangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik adalah al-ba'tsu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Mereka enggak percaya. Sudah mati selesai, kok dibangkitkan? Ya. Sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 16 17, "A'idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun." Apakah nanti kita mati sudah jadi tanah, jadi tulang belulang mau dibangkitkan lagi? Demikian pula nenek moyang kita. Enggak mungkin itu, enggak mungkin. Ya. Lalu oleh Allah dibantah dengan berbagai macam bantahan yang sudah kita bahas semuanya. Itu 3 hal yang menjadi pertentangan antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik. Ya. Wallahu alam, itu dulu aja. Sekarang kita ada sesi cukup panjang untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan dituliskan di kertas. Dan insyaallah nanti ba'dal asar kita sesi terakhir membahas tentang taghut itu. Ustadz, bagaimana jika di lingkungan rumah kita ada orang kafir harbi yang terbukti menyebarkan kemaksiatan dan menyebarkan agamanya, bahkan banyak orang yang terpengaruh? Apa kita dosa jika diam saja? Apa yang harus kita lakukan? Masalahnya kita berada di suatu negara, sehingga kita tidak mungkin main hakim sendiri supaya tidak kacau. Cara paling enak, ya paling mudah, paling praktis, paling aman menangani seperti ini adalah dilaporkan RT, RW, ya, atau bahkan yang lebih tinggi lagi, supaya ditangani oleh pihak yang berwenang untuk menjaga suasana supaya tidak kacau. Karena kita dilarang merubah kemungkaran yang ternyata menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ada kemungkaran, kalau kita robah kemungkaran itu, kemungkarannya hilang atau menjadi sedikit, ini wajib karena maslahatnya jelas. Ada kemungkaran, kalau kita robah kemungkarannya itu hilang, tapi timbul baru yang kadarnya sama, maka ini perlu ijtihad, dimusyawarahkan enaknya bagaimana. Ada kemungkaran, kalau diingkari, kalau dirobah, maka menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, ini haram, enggak boleh. Karena tujuan kita merubah kemungkaran tidak terpenuhi, justru malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Sehingga para ulama ketika pasukan Tatar menyerbu negeri Islam dahulu, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, waktu itu kaum Tatar mereka suka minum khamr. Di pinggir jalan mereka minum khamr, mabuk-mabuk di pinggir jalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala lewat dan tidak menegur mereka. Tidak menegur mereka, enggak melarang. Kenapa minum khamr? Enggak, dibiarkan aja. Lalu beliau ditanya, "Wahai Tuan Guru, ini ada orang minum khamr, Anda kok diam saja?" Apa jawaban beliau? "Lau mana'tuhum min syurbil khamri la dhahabu yaqtuluna an-nufus wa hadha asyad au kama qala." Kalau aku larang mereka daripada minum khamr, mereka akan marah, mereka akan membunuh orang-orang. Dan membunuh orang lebih jelek, lebih parah. Jadi dihadapkan dua kemungkaran. Kemungkaran pertama mereka minum khamr. Kemungkaran kedua mereka membunuh orang. Lebih besar mana kemungkarannya? Bunuh orang. Sehingga dipilih akhafud dararain, yang madaratnya lebih ringan. Dah biarkan aja mereka minum khamr, yang penting enggak bunuh orang. Bukan berarti kita setuju mereka minum khamr, tidak. Tapi daripada mereka membunuh orang, mending mereka minum khamr.
Nah, demikian pula kita kalau mau merubah dengan kekuatan, jangan sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, atau juga mungkin dilaporkan kepada ulama-ulama seperti itu. Jadi kita perlu menghentikan, tapi dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dakwah dilawan dengan dakwah. Nah, karena masalah penyebaran agama ini ada aturannya. Enggak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, itu dimasukkan aja pasal mengancam stabilitas. Nah, kena itu. Adakah kriteria tertentu seseorang disebut sebagai ulama? Seseorang disebut ulama itu kalau menurut Al-Quran, menurut Sunnah dan menurut pemahamannya salafus soleh adalah al-ulama al-amilun, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau punya ilmu tidak mengamalkan ilmu, maka mereka itu adalah juhala. Kebalikannya ulama. Ulama orang berilmu, kalau juhala orang bodoh. Sehingga para salafus soleh mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil ightirari billahi jahla. Cukuplah takut kepada Allah sebagai suatu ilmu, dan cukuplah tertipu dari Allah, melanggar, menyimpang sebagai suatu kebodohan. Jadi orang takut kepada Allah berarti dia ulama. Enggak takut kepada Allah berarti orang bodoh. Jadi ulama itu yang punya ilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Apakah boleh kita mentaati hukum-hukum pemerintah seperti dikatakan tadi kita harus mentaati ulil amri, sedangkan yang kita tahu pemerintah dipilih oleh pezina, pemabuk, perampok dan lainnya. Sedangkan zaman Nabi dulu yang memilih pemimpin adalah orang Islam seperti yang dikatakan dan seterusnya. Ya. Kita taat selama tidak disuruh berbuat maksiat. At-ta'atu fil ma'ruf. Ya, kita taat selama tidak diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah maksiat, enggak boleh taat. Misalnya lampu merah. Ya, di jalanan ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah berarti adalah berhenti. Jangan nanti ini tauhid ini jalan aja terus. Ya tabrakan nanti. Tabrakan. Jadi kita taat dalam hal-hal yang tidak menyimpang dari aturannya Allah. Enggak maksiat, taat. Kalau maksiat, ya enggak boleh taat. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari tauhid dan dilanjutkan dengan seluruh syariat Islam. Bagaimana dengan dakwah di zaman sekarang kepada orang Islam? Apakah harus dimulai dari tauhid dahulu atau langsung ditekankan kepada syariat? Kalau sekarang ini semuanya didakwahkan, cuman prioritasnya kepada tauhid dan akidah. Jadi sekarang ini ya wajib sholat, ya wajib puasa, semuanya sudah disyariatkan. Cuman yang lebih ditekankan lagi adalah masalah tauhid, masalah akidah. Yang menjadikan orang itu baik adalah tauhid dan akidah. Apakah Luqmanul Hakim juga diperselisihkan? Iya, tidak ada keterangan Luqmanul Hakim apakah nabi ataukah orang saleh. Sebagian ulama cenderung mengatakan beliau adalah orang yang saleh. Makanya diberi nama Luqman Al-Hakim, yaitu orang yang bijaksana, yang diberi hikmah.
Iya. Tolong sebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Ibrahim. Ini harus ngerpek dulu ini. Nasabnya Nabi sampai Nabi Ibrahim. Ada nasabnya ditulis di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab sirah. Ya, kalau antum mau saya bacakan. Ya. Ini ya. Muhammad bin Abdullah, ayahnya Abdullah. Abdullah itu karena bin ya, namanya adalah Abdullah. Bin Abdullah karena itu mudhaf ilaih. Kemudian berikutnya lagi kakeknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu sebutannya, namanya menurut para ulama adalah Syaibah. Namanya adalah Syaibah bin Hashim. Bin Hashim. Disebutkan di dalam Ar-Rahiqul Maktum, Hashim ini namanya adalah Amr. Kemudian bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini namanya adalah Al-Mughirah. Kemudian bin Qusay. Qusay ini namanya adalah Zaid. Kemudian bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Fihir ya. Fihir ini diberi gelar Quraisy. Nah, Quraisy itu dari sini. Jadi Quraisy itu keturunannya dari Fihir ini. Kemudian bin Malik bin An-Nadhr. Nadhr ini namanya Qais. Bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah. Mudrikah namanya adalah Amir bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu sampai kakek yang ke-20. Lah dari Adnan ini sampai Nabi Ismail itu ada beda pendapat. Ada berapa kakek dan namanya siapa saja, beda pendapat. Yang pasti wallahu alam ya, yang pasti adalah Adnan keturunannya Nabi Ismail. Cuman dari Ismail menuju Adnan ini ada berapa orang, namanya siapa itu ada khilafiyah ya. Ismail putranya Nabi Ibrahim. Belajar nasab ini perlu. Kita di dalam Islam dianjurkan belajar nasab. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Tujuannya belajar nasab bukan untuk membangga-banggakan nasab, tapi tujuannya adalah supaya tahu siapa kerabat kita, untuk menyambung tali silaturahim. Karena kalau kita tidak tahu nasab kita, silaturahmi kita putus. Dengan pamannya aja tidak tahu, dengan kakeknya tidak tahu. Ya. Mohon nasihatnya Ustadz, saya kesulitan untuk mengatur perasaan saya. Saat mempelajari sirah Rasul, maka hati jadi lebih cenderung, lebih condong kepada Rasul. Saat mempelajari tauhid akidah, maka hati saya sangat condong kepada Allah. Saya takut karena saya menyadari sulitnya untuk membentuk rasa cinta pada Allah dan Rasul. Untuk di awal ibadah-ibadah saya ini, saya khawatir di dalam lubuk hati saya niatnya bukan untuk semata-mata taat kepada Allah. Mohon nasihatnya. Iya. Kita cinta kepada Allah itu nomor satu. Allah itu segala-galanya. Nomor satu Allah. Adapun Rasulullah Muhammad SAW, kita mencintai beliau karena Allah menyuruh kita mencintai beliau. Jadi cinta yang nomor satu adalah cinta
Allah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena Allah yang menyuruh kita untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu didudukkan. Jadi cinta Allah itu segala-galanya. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Yang nyuruh kita cinta kepada Rasul adalah Allah. Jadi seperti itu. Jadi cinta kepada Nabi bukan berdiri sendiri. Jangan sampai nanti malah salah. Cinta kepada Rasul seakan-akan segala-galanya. Cinta kepada Allah seakan-akan cabangnya cinta kepada Rasul. Kebalik ini. Cinta kepada Allah segalanya. Cinta kepada Rasul karena Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon dijelaskan bagaimana peran pemuka agama atau para ulama di Indonesia dengan perkembangan agama-agama lain selain Islam yang sekarang kita lihat begitu pesat dan terang-terangan mensyiarkan agamanya. Seperti di media TV ada channel-channel agama mereka, di mall atau tempat-tempat umum yang mempromosikan kegiatan-kegiatan mereka dan lain-lain. Sebenarnya kita juga punya banyak channel kan. Cuman di televisi melalui parabola. TV-TV sunnah juga banyak. Ada Rojak TV, ada Insan TV, ada Wisol TV. Ya itu sunnah semuanya. Tinggal kita beli parabola, disetel TV-nya itu. Jadi intinya ya kita jangan mau kalah. Ya inilah kelebihannya orang non muslim itu di sini. Non muslim itu kalau menjabat, jabatannya dimanfaatkan untuk membela agamanya. Kalau orang Islam kalau menjabat lupa dengan agamanya. Sudah pensiun baru membela agama mati-matian. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita mau jujur, setelah pensiun ibaratnya macan sudah nggak punya gigi, ompong. Mestinya mumpung masih menjabat itu pergunakan jabatan untuk membela agama, sehingga ada manfaatnya, memberikan kontribusi untuk Islam wal muslimin. Demikian pula ketika kaya, ketika punya uang, mikir agama. Bagaimana kita buat TV dakwah? Itu uang tidak hilang itu. Itu justru uang yang milik kita selama-lamanya, kita bawa sampai mati, kita bawa sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan mau kalah dengan mereka. Kalau mereka gitu. Kemudian juga di pertokoan, wah luar biasa syiar-syiar agama mereka. Ya karena memang tokonya milik mereka masalahnya. Lah kita orang Islam punya toko besar, Islamnya malah seakan-akan kesannya dihilangkan. Malah malu kalau ada kesan ini adalah tokonya orang Islam. Ya harus disadarkan lagi. Seperti itu. Makanya kalau antum kaya nanti ya, punya pertokoan, simbol-simbol Islam antum tampakkan di tokonya antum. Kalau antum jadi wali kota, jadi pejabat, bela agama. Bela agama. Buat apa saya jadi pejabat kalau saya tidak bela agamanya Allah? Yang diminta itu adalah kontribusi kita untuk Islam wal muslimin itu apa? Kontribusi itu yang diminta. Misalnya kalau antum nanti menjadi menteri urusan apa namanya, yang memberikan perizinan pada radio itu apa namanya, Menteri Menko Info. Wah, kalau antum jadi menteri seperti itu, radio dakwah antum beri izin semuanya, jangan dipersulit. Antum cari keliling Indonesia radio dakwah diminta kasih izin semuanya. Antum jempol 4 itu. Jabatan antum bermanfaat. Jangan sudah jadi menteri radio dakwah malah dipersulit mendapatkan izin. Buat apa jadi menteri Anda? Faedahnya apa terus? Karena itu kalau antum jadi menteri nanti bela orang Islam. Bela. Orang kafir itu bela agamanya tidak malu. Terang-terangan tidak malu, bangga. Orang Islam bela agamanya kok malah malu, gengsi, gimana, enggak enak. Subhanallah. Ya, insyaallah mudah-mudahan antum jadi pejabat semuanya nanti. Membela Islam wal muslimin itu syaratnya ya, maharnya itu, maharnya kontribusi kepada Islam wal muslimin. Kalau enggak jadi semuanya.
Ya, saya sedang berusaha hijrah menuju sunnah. Keluarga memandang negatif tentang cadar dan tempat ngaji yang di dalamnya ada orang-orang bercadar dan menyuruh saya untuk mengaji di pengajian yang umumnya yang menurut mereka semua kalangan bisa masuk. Kalau pengajian yang sesuai sunnah dipandang terlalu tinggi dan ekstrim. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Saya ingin belajar sunnah dengan ridho keluarga, terutama orang tua. Kalau tidak menuruti apa saya durhaka, bagaimana Ustadz? Iya. Sebenarnya sunnah itu dakwah yang paling lembut, dakwah yang paling indah. Karena itu para ulama menekankan, kan kita penampilannya itu beda. Yang perempuan jilbabnya besar, bahkan pakai cadar. Yang laki memelihara jenggot, pakaian juga di atas mata kaki. Maka penampilan yang aneh menurut masyarakat ini jangan dijadikan semakin aneh dengan sikap kita yang kaku. Sikapnya itu yang enak, yang luwes kepada masyarakat. Sehingga mereka nanti punya kesimpulan, ternyata orang berjilbab besar itu baik. Ternyata perempuan bercadar itu baik. Ternyata laki-laki berjenggot dan pakaian cingkrang itu juga baik-baik. Ya. Nah, kita usahakan seperti itu. Jangan sudah penampilannya aneh menurut mereka, sikapnya ditambah lagi kuaku sikapnya. Mukanya dipuasang, wis metotok gak mufakat wis. Ya sudah, orang benci semuanya. Akhirnya penilaiannya orang, wong jilbaban gede iku elek-elek akhlake. Wong cadaran juga jelek akhlaknya orang. Gara-gara apa? Sikap masalahnya. Jadi tunjukkan kepada ibu, kepada bapak bahwasanya orang yang mengamalkan sunnah itu baik. Tunjukkan antum semakin berbakti kepada ibu dan bapak. Tunjukkan semakin baik sifatnya, semakin baik akhlaknya. Tunjukkan. Itu butuh waktu. Sekian bulan, bahkan mungkin sekian tahun, baru mereka nanti berubah pemikirannya. Oh, ternyata anakku ini semakin belajar sunnah, semakin menjadi anak yang sholihah, semakin menjadi anak yang soleh. Ya sudah, hai anakku semuanya ikutilah sunnah. Seperti itu. Tapi butuh waktu, sabar dulu. Memang pertamanya sulit. Ya, dan doa kepada Allah. Semuanya dulu itu pertamanya gitu. Orang tuanya menentang. Yang penting sikap kita. Jangan sudah belajar sunnah ke rumah ibunya dimarahi terus. Ibu iki buit atok ibu iki. Wah, pak iki syirik tok ya. Orang enggak nerima kalau gitu. Dakwah bukan gitu caranya. Ngomong yang enak, yang sopan, yang akhlak, pelan-pelan dikondisikan, kasih ilmu, terus doakan. Lah kalau gitu nanti orang marah. Sikap itu perlu. Dakwah yang benar, sikapnya salah, ditolak. Dakwah yang salah, sikapnya baik, diterima. Sikap itu perlu. Jadi insya Allah butuh waktu ya. Yang penting tunjukkan seperti yang telah diterangkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu orang tua akan punya penilaian yang berbeda. Oh, ternyata ngikuti sunnah itu bagus. Karena terus terang saja, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, realita yang ada sekarang ini. Kita bicara realita, fakta nyata. Sebagian itu begitu belajar sunnah sikapnya itu kaku-kaku. Waku-kaku. Sama orang tidak baik, tidak memberi salam, dikasih salam tidak jawab, sama keluarganya mutus hubungan gini. Ya orang jadi punya penilaian jelek. Sunnah kok ngene gitu. Tidak senang orang. Tapi tunjukkan semakin belajar sunnah akhlaknya semakin baik. Semakin memperhatikan keluarga, menyambung tali silaturahim dan seterusnya. Akhirnya mereka punya pemahaman berbeda nanti. Afwan Ustadz, apakah di zaman sekarang ini ada golongan kafir dhimmi dan kafir mu'ahad? Iya. Kalau kafir dhimmi sekarang di Indonesia ini walaupun mereka tidak bayar jizyah ya, mereka sekarang kan bayar pajak gitu ya. Tapi mereka tidak memerangi kita sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat nomor 8. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak memerangi kita, enggak ngusir kita karena agama, maka kita juga baik kepada mereka. Kalau mu'ahad menurut penjelasan para ulama seperti
Ya, para turis-turis itu yang mereka masuk negara dengan mendapatkan visa. Visa itu berarti mereka mendapat jaminan keamanan. Afwan Ustaz, bagaimanakah cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai sunnah? Tadi kan telah dijelaskan kan? Ada berapa tadi? Ada 7. Apa bisa dengan kita memuji-muji dengan syair menambah iman kita? Bagaimana cara bersolawat yang sesuai syar'i? Memuji Nabi boleh, dengan syair-syair, puisi-puisi boleh, selama tidak sampai ke tingkatan ghulu, melampaui batas, boleh. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang suka membuat puisi muji-muji Nabi. Di antaranya adalah sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Di antara puisinya adalah wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya, pujian kepada Nabi, ya, ketampanannya Nabi, kebagusannya Nabi. Nabi itu indah, bagus, seakan-akan Nabi diciptakan Allah seperti pilihannya Nabi sendiri. Saya kepingin begini, kepingin begini. Jadi pujian-pujian pada Nabi itu boleh, selama tidak melampaui batas sampai masuk ke dalam kategori itra. Itra itu kultus. Sebagaimana sabda beliau, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan memuji aku berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani memuji, mengkultuskan Isa putra Maryam. Aku adalah seorang hamba, katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Salawat sesuai syariat adalah salawat yang kita baca di dalam salat, itu salawat yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya arti daurah itu apa? Daurah itu sesuatu yang berjalan rutin, ya. Daurah, ya. Seperti daurah, di sini kita mengadakan daurah. Kalau pengertian umumnya ya semacam penataran, ya kayak gitulah, atau pesantren kilat, nah kayak ginilah, seminar, mirip-mirip begitulah, atau pesantren kilat seperti itu. Bagaimana dengan orang yang pergi ke dukun, mati sebelum tempo 40 hari, ketika sholat enggak diterima itu habis, apakah ia sudah tobat? Padahal ia sudah tobat. Apakah dia mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, padahal saat itu sholatnya orang tadi enggak diterima? Maksudnya enggak diterima itu kalau belum tobat. Kalau sudah tobat ya selesai. Orang berbuat dosa apapun, sebesar apapun, orang musyrik, orang kafir, Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, kalau mau tobat kepada Allah, diterima tobatnya oleh Allah. Orang datang ke dukun, tobat kepada Allah, diterima tobatnya oleh Allah. Yang penting memenuhi syaratnya tobat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya, banyak beramal soleh, banyak istighfar, diampuni oleh Allah. Yang jadi masalah itu mati dalam keadaan belum tobat. Ustadz, bagaimana caranya Nabi dakwah kepada jin, atau cara mengajak jin agar beriman? Jin itu hadir ketika ada pengajian. Jadi ketika ada pengajian, jin itu hadir. Cuman bedanya, jin bisa lihat kita nggak bisa lihat jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu
la tarawnahum. Sehingga ketika Rasulullah dakwah, ketika Rasulullah salat malam pulang dari Taif itu, Rasulullah ketika salat malam baca ayat Al-Qur'an, jin dengar. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana, dan seterusnya. Wah, jin senang dengar, ini kok seperti yang wahyu turun kepada Nabi Musa, hai jin, hai kaumku masuklah Islam, ikuti Muhammad. Bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat dibawa ke alamnya jin, dakwah kepada mereka, sehingga para sahabat sempat kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah cerita bahwa baru saja diajak ke tempatnya jin untuk dakwah kepada mereka. Kalau Rasulullah bisa, jangankan jin, dengan malaikat bisa ketemu. Ya seperti itu. Jadi dakwah, sekarang kita dakwah ini jin itu banyak hadir, cuman tidak kelihatan. Jadi jin itu hadir. Karena itu kalau antum mau meruqyah rumah, kan di rumah itu ada jinnya. Ada orang mungkin kadang merasa di kamar ini kayaknya kok ada jin yang ganggu. Itu caranya meruqyah rumah itu didakwai aja. Misalnya antum bacakan Al-Qur'an ya, mungkin surat Al-Baqarah atau ayat kursi, kemudian antum ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Hai jin, takwalah kau kepada Allah. Mengganggu orang tidak boleh, kau berdosa, kau dihukum oleh Allah. Diceramai. Jin itu juga dengar. Jin itu kayak kita persis. Cuman ada yang mau sadar, ada yang enggak mau sadar. Tugas kita adalah menyampaikan. Makhluk kasar enggak mau, makhluk halus mau. Jadi gitu. Jadi jin itu juga sama dengan kita, ada yang ahli sunnah, ada yang juga ahli, ya ada sama, macam-macam jin itu. Ada jin yang mengikuti aliran liberal, pluralis, iya, sama, jin sama dengan kita, seperti itu. Kan di dalam surat Al-Jin disebutkan oleh Allah, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai sunnah Nabi, apakah makan dengan 3 jari itu sunnah? Ada yang mengatakan bahwa hal itu adalah sifatnya khobar al-insaniyah, jadi tidak usah diikuti syukron. Makan 3 jari itu memang sunnah, tapi lihat dulu makan apa masalahnya. Kalau Nabi dulu makan kurma, makan roti. Lah kalau makan soto gimana? 3 jari. 1 hari tidak habis-habis itu. Jadi 3 jari itu lihat makanannya dulu. Kalau makanannya yang keras-keras kayak tadi itu ya, kurma, roti, bisa 3 jari. Tapi kalau kuah ya nggak bisa, ya pakai sendok. Jadi semua itu ada penjelasan tentang situasi dan kondisinya. Ustaz, apakah boleh kita membaca sirah Nabi yang ditulis oleh para orientalis, sastrawan dan semisalnya? Jangan. Ada buku-buku sirah Nabi ditulis oleh orang orientalis, diantaranya Karen Armstrong. Dia punya buku tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibaca. Karena dia nanti akan menyebarkan pemikirannya melalui sirah itu pelan-pelan. Kita enggak terasa sudah kena pengaruhnya. Jadi kalau mau baca buku itu, bacalah buku yang sudah pasti aman. Pasti aman. Ini penting. Kalau masih campuran, jangan dibaca. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur masuk di hati, masuk di pikiran, keluarnya itu nanti sulit. Jadi baca aja buku-buku dari penerbit-penerbit sunnah yang dikenal, seperti tadi yang sudah direkomendasikan 2. Karena banyak buku sirah Nabi dari orientalis, kemudian juga dari orang Syiah juga ada. Jangan, ini versi mereka bahaya, meracuni nanti. Ya, saya kira mungkin itu dulu aja. Sudah jam 2:30.
Sekarang kita istirahat dan persiapan sholat asar. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi pukul 16 jam 4 sampai jam 5 sore. Dan nanti juga ada door prize, ada banyak bukunya InsyaAllah. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.